Fantastis, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia, bahkan melebihi Jakarta. Ialah Shirley Chowanda, gubernur tercantik dan terkaya di Indonesia, yang menjadi tokoh utama dalam kemajuan di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat hingga 32,09%, meninggalkan daerah-daerah lain yang di peringkat kedua hanya 7%. Bahkan ada daerah yang pertumbuhan ekonominya boncos alias minus. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena efisiensi anggaran yang tepat dan nyata, menggantikan cara-cara kuno dengan cara yang modern dan lebih praktikal. Salah satu contoh kebijakan nyata Ibu Shirley pernah dimintai anggaran oleh Dinas PU sebesar 1,7 miliar untuk survei jalan-jalan di Maluku Utara yang rusak dan bolong. Dengan tegas, Ibu Shirley mengatakan tidak, karena beliau merasa survei jalan dan identifikasi jalan rusak di Maluku Utara bisa dicapai dengan biaya nol alias gratis. Dengan piawai dan cerdasnya, beliau memanfaatkan sosial media yang beliau punya agar masyarakat secara mandiri melaporkan daerah mereka yang jalannya rusak. Tak perlu waktu lama, 270 laporan masuk dari laporan warga secara real time. Laporan datang bahkan dari daerah yang sangat terpencil, yang Dinas PU pun tidak punya datanya. Based on data tersebut, beliau mengajukan ke Kementerian PU untuk menggelontorkan dana 8 triliun untuk perbaikan jalan di Maluku Utara. Ibu Shirley sadar betul kekuatan digitalisasi dan juga sosial media. Maka tidak heran jika pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat jauh dibanding daerah-daerah lain. Selesai beliau dilantik, pada 100 hari pertamanya, Shirley Chowanda bisa mencabut pungutan uang komite dan juga ijazah siswa bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Maluku Utara. Sebanyak 2.330 ijazah yang ditahan di sekolah, beliau kembalikan ke siswa yang sebelumnya tidak bisa membayar uang ijazah. Ia juga mengalokasikan anggaran 3 miliar untuk beasiswa dan mengucurkan 63,3 miliar untuk merenovasi SMA, SMK, SLB yang sudah rusak. Beliau juga meningkatkan layanan rumah sakit dan jaminan kesehatan gratis. Mulai 1 Juni 2025, semua warga yang tidak punya BPJS aktif bisa langsung mendaftar dan menggunakan BPJS tanpa perlu menunggu 14 hari. Menurut beliau, ini soal kesehatan, tidak boleh membuang waktu karena nyawa taruhannya. Jembatan-jembatan yang rusak dan putus di Maluku juga semuanya diperbaiki. Memberikan jaminan kecelakaan kerja terhadap nelayan, buruh, dan juga pedagang, serta memberikan uang saku untuk para jemaah haji asal Maluku Utara. Semua program kerja yang awalnya ditargetkan selama 2 tahun baru rampung, bisa diselesaikan dalam 100 hari. Akankah semua daerah di Indonesia mengikuti jejak Maluku Utara? Masih ada waktu 4 tahun bagi daerah lain untuk berbenah. Aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor Gubernur Sumsel viral. Mahasiswa melontarkan kritik pedas kepada Gubernur Herman Deru dengan julukan Gubernur Helikopter. Julukan ini muncul karena mahasiswa menilai Gubernur tidak mau melihat langsung kondisi jalan rusak dan jembatan roboh di kabupaten kota. Mereka menuntut pemimpin agar tetap berpijak pada realitas rakyat, bukan gaya yang elitis. Herman Deru datang menemui massa, namun gestur tangan di saku dan wajah memerahnya justru memanti perdebatan panas di media sosial. Netizen terbelah, ada yang mengkritik gestur tersebut sebagai kesombongan, ada pula yang membelanya. Fenomena Gubernur Helikopter ini menegaskan bahwa ruang kritik di daerah terbuka lebar. Jadi kami meminta KPK jangan tebang pilih, segera tangkap Gubernur Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Reza Wijaya, warga masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Kami meminta kepada KPK jangan hanya menangkap dan men-OTT Gubernur Riau. Kami juga meminta segera periksa dan tangkap Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Karena kami anggap Sumsel ini carut marut. Jadi beliau ini suka naik helikopter, jarang dia mau ngelihat turun ke masyarakat. Dia sukanya naik helikopter, kunjungan segala macam. Dan kami menduga keras kelakuan Herman Deru ini lebih parah dari Gubernur Riau. Lebih parah. Kami tahu Banggup itu 15-20%. Bukan lagi rahasia umum. Diduga keras ini sangat parah Gubernur Sumsel ini. Jadi kami meminta KPK jangan tutup mata, harus tangkap ini Gubernur Sumsel, karena tidak jelas ini barang, store. Jadi store 10%, 15%, pembangunan ini sudah lah tahu kita semua,
Jadi ini lagu lama kaset baru. Jadi kami meminta KPK jangan tebang pilih, segera tangkap Gubernur Sumatera Selatan. Karena beliau ini sudah sangat meresahkan, ya kan, kegelisahan hati masyarakat ini. Karena beliau ini gayanya elit, naik helikopter. Jadi kami meminta segera tangkap ini Gubernur Sumatera Selatan. Karena ini beliau ini lebih parah lagi, bukan lagi jatah preman, lah jatah apalah bahasanya itu. Jadi store, Bango proyek-proyek itu store 15-20%. Jadi bukan lagi rahasia umum. Kami sangat menduga keras ini Gubernur Sumsel sangat terlibat terkait masalah pembangunan di Sumsel store. Ada uang premannya ini. Segera tangkap, jangan Gubernur Riau aja ya, Bapak KPK. Belum usai sorotan soal mobil mewah senilai 4,9 miliar, Pemprov Sumatera Selatan kini kembali jadi buah bibir. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar 3 miliar rupiah dialokasikan untuk pakaian dinas dan atribut gubernur serta wakil gubernur tahun 2026. Pengamat sosial politik, Bagindo Togar, mempertanyakan urgensi dana fantastis ini. Menurutnya, angka ini tidak rasional dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi Presiden Prabowo. Sebelumnya, Pemprov juga disorot karena membeli 4 mobil mewah senilai hampir 5 miliar rupiah, yang diklaim hanya untuk operasional, bukan kendaraan jabatan. Sah secara aturan, tapi etiskah di tengah kebutuhan rakyat? Bagaimana pendapat Anda tentang gaya hidup pejabat ini? Tulis di kolom komentar. Bahwa bukan hal yang membanggakan, tetapi fakta adalah berdasarkan rilis data dari KPK adalah bahwa Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang terkorup. Oleh karena itu, saya sudah ada pertemuan awal dengan BPKP dan saya mengharapkan pendampingan maksimal dari BPKP untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan audit APBD sehingga ke depan pemanfaatan APBD bisa lebih maksimal sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan ada benefit outputnya demi kesejahteraan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, karena pada dasarnya APBD itu adalah milik dari masyarakat Maluku Utara. Harapannya dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup mereka. Oke, baik. Ibu, ketika saya menerima amanah pada saat pelantikan 20 Februari 2025 kemarin, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, mengingat Provinsi Maluku Utara punya banyak catatan merah terkait korupsi, dan berdasarkan skor di tahun 2023, cuma di angka MCP skornya di angka 39, dan itu ada di zona merah. Tetapi ketika dipegang oleh Pak Samsudin selaku PJ Provinsi Maluku Utara, skornya menaik dengan signifikan menjadi 83. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi, OTT di Desember 2024, maka skornya turun menjadi 73. Dari zona merah sudah menjadi zona hijau. Untuk itu, kami Provinsi Maluku Utara menerima dengan sangat positif kedatangan kunjungan dari tim KPK Republik Indonesia untuk menuntun kami menjadi kompas sehingga kami bisa tetap berada dalam jalur integritas. Kami tidak menyangkal, tapi kami pun tidak berdiam. Kami mau belajar, kami mau membenahi diri, kami mau skor MCP dari Provinsi Maluku Utara semakin meningkat. Diharapkan di tahun 2025 ini kami bisa setara dengan skor nasional di angka 80. Maka diperlukan tindakan yang korektif. Tujuan kami ke sini menghadiri masalah pendalaman pengadaan barang dan jasa dan perbukti audit di tahun 2025 juga akan sebenarnya menagih rekomendasi yang telah kami berikan pada tahun 2024. Jadi baik itu utang dengan pihak ketiga maupun utang dengan Pemda Kabupaten Kota. Mohon Ibu Gubernur hati-hati khususnya untuk utang pihak ketiga. Kami mengharapkan sebelum itu dibayar lebih bagus diaudit dulu. Karena bisa jadi proyek-proyek yang kita bayar utang itu sebenarnya proyek-proyek yang banyak masalah. Karena berdasarkan hasil audit lah nanti bayar sesuai dengan kenyataan. Saya berharap Pemda, khususnya di Provinsi Maluku Utara ini, lebih menekankan penyelesaian masalah utang. Setelah itu, masalah rehab gedung dan bangunan. Kita lihat banyak gedung dan bangunan, termasuk kantor provinsi, kantor gubernur, termasuk juga rumah gubernur, yang sampai saat ini tidak layak dihuni. Jadi, kedepannya tugas berat untuk menyelesaikan, pertama, masalah pelaksanaan infrastruktur dan sebagainya. Kedua, mungkin masalah pegawai, Bu. Saya rapat jam 9, jam 10 itu belum lengkap, Bu.
saya nengkur ini mau rapat atau enggak ini. Jadi mudah-mudahan menyangkut kedisiplinan karyawan dan integritas karyawan. Jadi saya juga berharap jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan diharapkan kepada Ibu Gubernur dan Pak Wagub menyelesaikan. Benar, administrasi bisa lengkap dan bertanggung jawab, tapi ada yang namanya asas kepatutan. Ada yang namanya output oriented. Jadi kita jangan melakukan program-program yang hanya lengkap secara administrasi, tapi harus memastikan semua program yang dikeluarkan menggunakan APBD Maluku Utara itu ada manfaatnya. Saya tutup dengan pantun ya. Ombak besar tak bisa kami hindari, tapi kami hadapi dengan hati-hati. Bersama KPK kami perbaiki diri demi Maluku Utara yang bersih dan dipercaya kembali. Berarti untuk Kumo 140 rumah hanya butuh surat rekomendasi dari provinsi dan akan dibangun towernya tahun ini. Aktivasinya berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan biaya insta kurang lebih 219 juta ya. Maka dia on. Jadi sebenarnya PR-nya tuh cuman Halut, Halbar, Sula, Halsel, Taliabu ya. Mari kita fokus ke Halut dulu. Dua desanya ini apa? Desa Umo yang kita harus bangun Umo. Kalau satu lagi rencananya bagaimana? Yang akan install siapa? PLN? Untuk rencana bangun tower. Mungkin sekalian kami... Sudah di sisi pusat belum? Kalau itu di sisi kami aja Pak. Sehingga itu internal. Izin dari Pemprov dan... Butuh rekomendasi? Siap. Oke. Kapan saja saya siap. Senin kirim surat saya tanda. Anggaran PLN, Bu. Berarti kalau saya kasih izin tahun ini, bangunnya tahun ini atau tahun depan? Kalau towernya kita bangun tahun ini. Tapi aktivasinya kami koordinasi dengan kementerian. Oke. Kalau ada kendala info. Siap. Halbar? 2 desa. Desa apa? Kahatola yang ada air terjunnya itu. Jadi itu kita bangun dengan listrik surya di rumah masing-masing. Oke. Berarti beres. Sulah? Kabupaten Kepulauan Sula. Masih ada 2 desa lagi. Desa apa? Di Pulau Mangoli. Kapan rencananya? Itu sudah disurvei, prosesnya sama tadi. Oh, menunggu ya? Menunggu. Oke. Sama halnya dengan Halsel dan Taliabu juga. Tapi semuanya akan selesai dalam waktu? Kalau sesuai dengan roadmap kami, tetap sampai di 2029. Nanti minta perencanaan masing-masing kabupaten, kota, dan desa yang belum untuk ketika saya ada janjian dengan Kementerian SDM, saya sounding juga minta diprioritaskan. Kemudian terkait dengan elektrifikasi RE yang belum 100% ini tuh minta listnya juga, desa apa saja, jumlahnya berapa. Nanti saya bersurat ke kabupaten kota, berarti untuk mengidentifikasi kalau memang mereka masuk di data DTSN Desil 1, 2, 3 untuk pemerintah bayar aja. RE-nya 100% semua. Yang kabupaten kota mau bekerja sama, mereka yang bayar, yang tidak mau bekerja sama, saya menang kategori pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi jatuh kepada Maluku Utara. Kepada perwakilan Maluku Utara dimohon naik ke panggung. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 21,98% pada semester 1 2025, jauh di atas rata-rata kelompok yang terkontraksi 21,93% dan kontraksi terdalam 33,12%. Menegaskan kuatnya aktivitas produksi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan di Maluku Utara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan. Silakan Bapak. Nah, untuk sesi foto bersama 3, 2, 1. Terima kasih. Untuk berkolaborasi dengan Saya selaku Gubernur Maluku Utara, mewakili Pemprov Maluku Utara, kami dengan sangat terbuka bersedia untuk berkolaborasi dengan Gembira ke depan. Apa yang program-program dari Gembira ingin lakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara atau mensosialisasi program dari Gembira, kami siap untuk bekerja sama. Dan juga saya izin melaporkan kepada Bapak Gus Irfan selaku Ketua Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, izin Maluku Utara tahun ini mendapat kuota 1076.
dan hasil meeting dengan panitia minggu kemarin semuanya sudah siap, mulai dari anggaran, visa, paspor, tes kesehatan, asrama haji di Ternate di Makassar, bus, pesawat charter, dan karena ada efisiensi yang kami lakukan tahun ini, kami dari Pemprov Maluku Utara bisa menyediakan uang saku sebesar 1 juta kepada seluruh jemaah haji. Saya juga berharap teman-teman Gembira maupun Gerindra di Maluku Utara tolong disupport beliau. Selama kebijakannya memang untuk kesejahteraan rakyat, tolong support. Kalau dianggap kurang sesuai dengan pandangan kita, tolong diingatkan dengan baik. Tidak perlu teriak-teriak di media massa. Silaturahimi diingatkan dengan baik. Insya Allah beliau akan jelaskan kenapa mengambil kebijakan seperti ini, kenapa tidak seperti yang diharapkan Menteri Indra, dan dengan pendekatan yang baik akan bisa tercapai kesepakatan. Untuk administrasinya, Bapak punya kapak. 1 tahun lalu, tepat 20 Februari tahun 2025, Gubernur Maluku Utara Serly Coanda memulai amanah besar menghadirkan perubahan nyata. Dan perubahan itu mulai terasa. Di bidang pendidikan, biaya komite SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta resmi dihapus melalui program BOSDA. Tahun 2025 dialokasikan senilai 38 miliar dan meningkat menjadi 50 miliar pada tahun 2026. Lebih dari 54 miliar dari APBD dan 92 miliar APBN juga digelontarkan untuk revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Ini tentang memastikan tidak ada lagi anak Maluku Utara yang tertinggal karena biaya. Di sektor kesehatan, hampir 100% warga telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Dengan KTP Maluku Utara, layanan dapat aktif dalam 24 jam. Akses kesehatan kini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih merata. Untuk kesejahteraan masyarakat, 700 rumah tidak layak huni direnovasi pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar 20 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi 1.500 rumah pada tahun 2026. Karena bangunan yang layak adalah dasar kehidupan yang bermartabat. Di sektor pertanian, 1.500 hektar dibuka untuk lahan baru dan 41 km jalan tani dibangun. Hilirisasi komoditas kelapa dan rempah didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Di laut, transformasi pesisir dimulai dari kampung nelayan Dufa-Dufa dengan bantuan 230 kapal dan alat tangkap serta akses pembiayaan untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan dengan alokasi sekitar 700 miliar untuk jalan dan jembatan demi membuka konektivitas antar wilayah. Pada tahun anggaran 2025, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara membangun 8 unit jembatan dengan total bentangan 145 meter di Desa Sambiki, Ruas Labuha Sawadai, Laiwuyu Ketamo, Sangu Induk, serta Tolabi Togore Batua. Selain itu, dibangun jalan beraspal sepanjang 6,2 km pada ruas SP Sidangoli Jailolo, Ibu Kedi, Kedi Galela, dan Tolabi Togore Batua. Pada tahun anggaran 2026, direncanakan pembangunan lapen sepanjang 49,5 km dan jalan beraspal 15,5 km di wilayah Halmahera, Pulau Mangoli, Pulau Makian, dan Kota Ternate. Pada tahun yang sama, juga akan dibangun 12 unit jembatan dengan total bentangan 662 meter di sejumlah sungai dan ruas provinsi, antara lain Ake Bastiong, Ake Bibinoi, Ake Dolit, Ake Samo, Kalioba II, serta ruas Laiwui Jikotoma Anggai. Dan dalam tata kelola pemerintahan, Maluku Utara berhasil masuk pada zona hijau Monitoring Center for Prevention KPK dengan skor 89. Ini merupakan bukti komitmen terhadap pemerintahan yang lebih bersih. Perekonomian Maluku Utara tahun 2025 tumbuh sekitar 34,17%, menjadikannya salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. 1 tahun mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semuanya. Namun, 1 tahun telah cukup membuktikan arah bahwa perubahan itu sedang berjalan untuk pendidikan yang lebih adil, untuk kesehatan yang lebih merata, untuk petani dan nelayan yang lebih sejahtera, dan untuk Maluku Utara yang lebih kuat. Perjalanan masih panjang, dan langkah itu sudah dimulai.
Baru kali ini iri sama gubernur orang. Please Ibu Sherly, aku speechless banget nonton video 1 tahun kerja, hasil kerjanya Ibu Sherly. Aku speechless banget, bangga banget walaupun aku bukan warganya Ibu Sherly, tapi aku tuh wow, amazing banget sama kepemimpinannya Ibu Sherly. Di video sebelumnya yang aku upload tentang gubernur Ibu Sherly ini, banyak banget masyarakatnya yang masuk ke kolom komentar dan bilang bangga banget punya gubernur kayak Ibu Sherly. Aku jadi iri. Ya, iya, siapa yang gak iri punya pemimpin yang baik banget, cinta banget sama daerahnya, mau banget membangun daerahnya lebih baik. Dan yang paling aku suka dari gubernur Maluku Utara ini, walaupun dia dinobatkan sebagai gubernur terkaya se-Indonesia, tapi penampilannya sederhana banget, sederhana tapi kelihatan berkelas banget ya, nggak perlu pakai aksesoris yang mewah-mewah, yang hedon-hedon, ya kan? Tapi tetap terlihat berwibawa. Setuju nggak? Jadi berharap banget Indonesia punya pemimpin-pemimpin kayak Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly. Please, ya kalau semua pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita punya hati yang mau membangun negeri, hati yang terbeban sama keluhan-keluhan masyarakatnya, please nggak perlu tunggu beberapa waktu, beberapa tahun untuk jadikan Indonesia emas. Tapi kalau para pemimpin negeri cuman bisa memperkaya diri sendiri, nggak peduli sama rakyatnya, nggak peduli sama daerahnya, ya mau sampai 2000 tahun ke depan pun nggak akan jadi, nggak akan terwujud Indonesia emas, nggak akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin daerah kita cuman mementingkan kepentingan diri sendiri. Salut banget sama Ibu Sherly, salut banget, bangga banget, iri banget sama masyarakatnya yang punya gubernur kayak gini. 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda dan Sarbin Sehe, akhirnya sampai pada satu titik evaluasi. Dan hasilnya, mayoritas warga Kota Ternate memberikan rapor cantik, baik, bahwa masyarakat yang ada di Jati ini dia terharum. Sekarang saya punya rumah dan juga biar sedikit-sedikit sembako juga dia kasih. Ya, saya juga begitu, rasa bangga Ibu Sherly itu. Ya, Ibu bersyukurlah sama Ibu Sherly juga. Wanita pintar dan walaupun mendapat musibah yang besar, tapi beliau tetap jiwa besar untuk memimpin Maluku Utara dengan hati yang ikhlas. Berbicara tentang program Ibu Sherly Juanda selaku Gubernur Maluku Utara, dalamnya program itu saya kira sangat sudah berdampak di masyarakat. Salah satunya itu penggratisan biaya PMIT tingkat SMA dan SMK, kemudian rumah layak huni dan programnya sudah jalan, dan itu sudah dirasakan masyarakat Maluku Utara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan perempuan. 15 menit lagi, saya boleh sekarang Sylvia, kita buka pertanyaan buat teman-teman mahasiswa. Boleh, baik. Atau penonton, silakan. Audiens, silakan. Para hadirin mahasiswa kalau ada pertanyaan saya tunjuk, boleh langsung. saya boleh memilih 2 pertanyaan. Dengan singkat, padat, langsung dan mohon dikenal. Yang mau bertanya silakan. Mohon Cuma 2 pertanyaan silakan, mari teman-teman. Nama dan dari dari ujung sebelah sana 1 dan 1 lagi nanti Gusti Sura bisa bertanya. Silakan. Boleh, baik, boleh langsung menyebutkan namanya langsung dulu, ke depan sini dan langsung bertanya, silahkan. Maju ke depan sini, adik, ya, jangan di WhatsApp, situ aja. Ini ada mic, masa kamu mau ngomong sendiri nggak pakai mic? Ayo. Oke. Silakan. Selamat sore Bu Sherly, Pak Mas Eko, dan bapak-bapak semuanya. Perkenalkan, saya Lulu dari mahasiswa Pasca Sarjana, kebetulan muridnya Mas Eko juga. Selama ini saya kenal Bu Sherly dari sosial media, dari TikTok terutama. Saya mungkin salah satu followersnya. Saya selalu melihat Bu Sherly itu melakukan pendekatan kepada warga-warga Maluku itu secara nyata. Jadi disamperin ke rumah-rumah meskipun dengan dengan karakternya Bu Sherly yang tegas, saya melihat tiba-tiba Bu Sherly bisa benerin atap warganya kayak gitu. Nah, langsung saja Bu, sesuai dengan temanya, saya mau bertanya, dalam pengalaman Ibu, bagaimana mengubah potensi pemuda Maluku menjadi kapasitas nyata? Contohnya model atau pendekatan yang terbukti efektif di Maluku, siapa tahu bisa jadi cross idea untuk di Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih Lulu. Monggo Ibu langsung bisa dijawab. Kalau jadi ide di Jawa Tengah kayaknya udah enggak ada. Jawa Tengah itu udah advance, sudah di sana, kita tuh baru mulai di sini.
Tapi yang saya lakukan di sana mungkin dengan memetakan potensi. Jadi saya selalu mulai dengan mendengar. Kalian mau apa? Saat ini yang sedang jalan adalah mengumpulkan talenta-talenta musisi. Jadi kita bikin lomba, bukan lomba nyanyi, tapi audisi, kita bilangnya Bintang dari Timur. Jadi mereka menciptakan lagu originalnya mereka. Kemudian kita kasih coaching bagaimana mereka promosi di sosial media, karena tidak penting bisa nyanyi hari ini. Percuma suara kamu bagus kalau netizen tidak suka sama kamu. Jadi suaramu harus bagus, kamu harus pintar mempromosikan dirimu. Kemudian yang dipilih salah satu variabelnya adalah diterima ndak di sosial media. Nah, kemudian kita juga ajarkan hal-hal teknis bagaimana bahwa sebelum mempublikasikan lagu di sosial media kamu harus mendaftarkan dulu hakinya, sehingga kemudian royaltinya ndak ribut nanti. Itu yang sedang jalan, karena beberapa anak muda di Maluku Utara yang sudah jalan, mereka itu bisa mendapatkan penghasilan sampai ratusan juta sebulan. Hanya duduk-duduk di ruangan mereka, bikin lagu, nyanyi, upload di TikTok, Spotify, YouTube, mereka dapat duit. Jadi dulu kalau konsepnya adalah pengen menjadi penyanyi, pengen menjadi bintang, pergi ke Jawa, itu sekarang sudah tidak relate lagi, karena ketika kamu ke Jawa itu kan biaya hidupnya tinggi. Kemudian ketika kita Maluku Utara ini keluar dari ekosistem kita, tidak makan ikan dan tidak tinggal di ekosistem, mereka tuh stres. Ketika mereka stres, mereka tidak bisa menghasilkan karya-karya yang bagus. Jadi sekarang sistemnya kita ubah, tinggal di Maluku Utara, berkarya di Maluku Utara, kita siapin peralatannya, networknya, caranya, jual ke market nasional secara digital, pendapatan nasional, gaya hidup lokal. Kemudian karena dia tetap ada di ekosistemnya, setiap hari makan ikan, lihat laut, lihat sunset, lihat sunrise, mereka terus bisa berkarya sesuai dengan originalitasnya mereka. Itu yang kita lakukan sekarang. Terima kasih, kayak Wisbaker sama Toton Karibu ya Bu ya, yang luar biasa. Gusti Sura, monggo. Pertanyaan kedua. Selamat sore Bu Gubernur, Bu Sherly, dan Bapak Gubernur Jawa Tengah, dan Mas Eko. Perkenalkan, saya dengan Sura, saya dari Puromangkunegaran. Saya tadi sempat memperhatikan ketika Ibu sempat mention perihal mindset, di mana mindset untuk merubah mindset supaya bisa menjadi Maluku menjadi pusat peradaban di Indonesia Timur. Kebetulan itu sejalan juga dengan kami di Mangkunegaran terkait dengan mindset tersebut, di mana kebetulan cita-cita kami juga ingin menjadi pusat peradaban kebudayaan Jawa, terutama di Solo. Saya ingin bertanya, di era saat ini kan sudah banyak hal yang terjadi dan era digitalisasi itu kan juga sangat kencang. Kira-kira bagaimana mungkin POV Ibu terkait dengan mindset ini, terutama ke anak muda, bagaimana caranya supaya anak muda ini, terutama di Maluku, bisa menyadari tentang value dari budaya tradisional yang mereka miliki, dan juga bagaimana membuat mereka menjadi tertarik atau mau untuk melestarikan serta membuat kebudayaan mereka sendiri menjadi sustain. Mengingat saat ini kan kebudayaan tradisi itu sudah mulai tergerus kan Bu. Jadi kira-kira POV Ibu seperti apa? Itu kami ingin tahu, siapa tahu bisa menjadi masukan juga bagi kami untuk belajar. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Gusti Sura juga mahasiswa dari jurusan tari. Oh ya, makasih, pertanyaannya luar biasa. Jadi memang pada dasarnya point of view itu paling penting. Untuk anak-anak muda ini motivasi mereka tuh sekarang tuh satu, keren. Jadi untuk mereka mau melestarikan dan kembali ke budaya yang tradisional itu, kita harus bisa meng-rebrand bahwa mempromosi budaya itu keren, bahwa kalau bukan kita siapa lagi, bahwa harus bangga dengan budaya Maluku Utara. Dan dengan sudah 9 bulan saya memimpin, saya mendapat banyak message DM, Bu, kami itu anak merantau, biasanya kemarin saya ke UGM pada bilang, terima kasih Bu, kami tidak harus menunjukkan peta lagi di mana Maluku Utara.
Karena biasanya kalau dari mana Maluku Utara di mana? Itu kan yang jelasin tuh mulai ciut ya. Terus cek sekarang tuh kalau ditanya dari mana Maluku Utara, oh anaknya Bu Shirley gitu. Mereka tuh at least Indonesia udah tahu Maluku Utara tuh di mana dan bahwa Maluku Utara dan Maluku itu berbeda. Jadi ngomongnya ini, Bu terima kasih kita sekarang nggak perlu lagi menjelaskan Maluku Utara dengan peta. Itu baby step, contoh sederhana. Jadi mereka sekarang bangga menjadi anak Maluku Utara karena di mana-mana, oh Maluku Utara, oh anaknya Bu Shirley. Kalau kemudian budaya tradisional kita packaging dengan baik, bahwa mereka yang dengan melestarikan tarian tradisional dengan budaya tradisional, kemudian mereka bisa pergi ke Jepang, ke Dubai, mereka bisa go internasional, mereka bisa bertemu dengan orang-orang hebat, semua orang mau. Jadi mungkin POV-nya adalah menjadikan bahwa melestarikan budaya itu sesuatu yang keren. Karena anak muda zaman sekarang ini mereka motivasi salah satunya adalah merasa keren. Itu menurut saya. Terima kasih. Demikian Gus Isro. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Boleh kasih Shirley. tepuk tangan hadirin semuanya. Ya, saya juga ingat Mas Gondrong dulu ketika di Morotai, keren loh bisa mengeksplorasi bambu tada. Bambu tada itu tadinya, bambu tada itu kalau angklung kan digoyang-goyang kecil. Bambu tada itu bambu gede ditada, tada itu ditahan. Jadi dipukul-pukul, dia ada pendek panjang, nanti dia menghasilkan alunan musik lainnya. Nah, bambu tada itu sebenarnya sudah dari turun temurun dimainkan di sekolah, tidak ada yang melihat. Suatu hari saya mengundang Hamis, kemudian Hamis merasa oh ini keren banget. Kemudian ketika Mas Eko datang, saya perkenalkanlah kepada Mas Eko. Kemudian dengan bambu tada kita diundang ke istana menjadi tarian penyambut tamu-tamu kehormatan dari seluruh dunia. Ketika 17 Agustus semua duta besar datang dan mereka sangat bangga itu tentang bambu tada. Kemudian kita murikan, tiba-tiba semua orang tahu tentang bambu tada. Tiba-tiba Halmahera Utara merasa bambu tada itu milik dia. Wong dari dulu bambu tada itu tidak ada yang klaim itu punya siapa. Dan dan sekarang bambu tada kalau orang lokal merasa oh cuman bambu. Tapi kemudian dari luar merasa oh ini keren banget, saya aja merasa keren banget ya bambu kalau digitu-gituin bisa berbunyi. Nah itu salah satu contohnya. Memang harus ada yang mengangkatnya ke level tinggi, baru yang di bawah ini bisa mengapresiasi. Sangat setuju dengan POV tentang ini sebetulnya, bahwa tradisi itu tidak pernah mati. Tradisi akan terus mengikuti zamannya. Pak Gendon Umardani dalam bukunya dulu yang tulis Porfrostapo misalnya sangat mengkini dan terus akan mengkini gitu. Kalau kita melihat point of view kita sebetulnya sangat ke depan, tidak terus ke belakang, tidak terus bernostalgia. Dan Maluku Utara membuktikan dengan itu. Dengan kepemimpinan Bu Shirley, harapannya bisa memberikan langkah-langkah yang konkret ke depan supaya kita bisa melihat ke depan sebagai satu tantangan masa depan yang bisa setara dengan semuanya, termasuk mungkin dengan setara dengan internasional ya Bu. Karena lagu-lagu Maluku Utara dengan rapnya juga itu juga luar biasa, nggak pernah selesai gitu. Industri kreatif ini kalau kata dari Kementerian Ekraf, industri kreatif ini new oil. Potensinya sangat besar, unlimited, karena dia menjual pengalaman. Seperti ketika kita makan, kalau industri kuliner kan sudah agak well established ya. Kenapa kita terus mencari makanan yang baru? Karena kita mencari sensasi. Saya bilang makanan itu adalah kenikmatan terinstan dan kebahagiaan terinstan. Karena kan kita happy ya kalau makan. Sama ketika kita melihat tarian yang bisa membuat kita menimbulkan rasa wow, rasa sedih, rasa terharu, kan dalam hidup itu yang kita cari itu pengalaman, rasa, dan seni budaya itu bisa menghasilkan rasa itu. And then manusia itu secara konsisten mencari rasa. Mereka menonton drama Korea, drama Cina, bioskop demi mencari apa? Rasa merasa hebat, rasa termotivasi, rasa sedih, rasa lucu. Kan dicari itu selalu rasa. Dan itu potensinya unlimited dan kreativitasnya unlimited. Karena rasa itu banyak dan semua orang mencari rasa.
Tepuk tangan dong teman-teman buat Bu Sherly, Bu Gubernur Maluku Utara yang luar biasa. Sudah tiba waktunya kita. Iya betul Mas Eko. Sebenarnya yang mau kita tanyain masih banyak. Masih banyak, masih 14 lembar ini. Masih 14 lembar. Tetapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Nah, kami mau berterima kasih sekali untuk para hadirin yang sudah hadir dan bertanya. Dan sebelum kita menutup acara, Mas Eko sebagai Direktur Praksarjana. Satu lagi pertanyaan boleh dibuka ya Bu Sherly. Oke, boleh. Untuk para guru besar. Oke, siap, baik. Untuk Para kesempatan guru-guru untuk kita. para guru Monggo. besar isi Surakarta, dipersilahkan untuk Prof. memberikan Bambang, Prof. pertanyaan. Don, Prof. Nyoto, Prof. Santoso. Prof. Bambang. Monggo. Silahkan Prof. Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Sherly. Terima kasih atas waktunya. Begini, saya sebelum bertanya saya akan berikan gambaran sedikit tentang isi Surakarta. Isi Surakarta itu sebenarnya punya visi menjadi perguruan tinggi berbasis kearifan lokal budaya Nusantara. Kenapa budaya Nusantara? Karena memang kita sejak awal berdiri itu kita berpikir tentang keindonesiaan. Jadi ketika kita menciptakan karya, jadi sebelum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tentang pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan, istilah itu belum begitu populer. Isi Surakarta sudah melakukan itu. Oleh karena itu perkembangannya di kebudayaan Indonesia, terutama seni tradisi, itu kalau bicara tentang pengembangan itu memang kami yang ingin kami tanyakan adalah pemetaan apa yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara supaya nanti tahap-tahap pelindungan, karena di sana pasti ada kebudayaan yang harus dilindungi, dan kemudian pengembangannya. Kira-kira peta apa yang sudah disiapkan supaya kerjasama nanti bisa berlangsung smooth. Terima kasih. Terima kasih. Nanti satu lagi ya, yang dari belakang tadi yang cewek ya. Boleh satu langsung Bu? Langsung boleh? Sekaligus ya. Singkat, padat, pendek, nyata, real. Selamat sore Bu Sherly. Perkenalkan nama saya Mita Safira, saya dari Ternate. Hari ini saya memberikan beberapa pertanyaan. Kalau tadi POV-nya bagaimana teman-teman dari luar bisa ke Ternate atau ke Maluku Utara, tapi pertanyaan saya akan agak berbeda. Sekarang arus migrasi keluar dari Maluku Utara itu cukup masif, khususnya untuk tujuan pendidikan. Akan tetapi di beberapa kasus di sini adalah anak-anak Maluku Utara yang studi di luar, seringkali mereka enggan balik seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam konteks pemberdayaan pemuda dan pengembangan daerah, bagaimana menurut Ibu pemerintah daerah sebaiknya menyikapi potensi brain drain ini, terutama bagi wilayah Maluku Utara, agar talenta muda tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa? Mita, Pak. Mita. Ya, oke. Silakan Ibu. Mungkin Mita dulu ya. Makasih Mita. Bagi saya membantu Maluku Utara itu tidak perlu dengan harus kembali ke Maluku Utara. Banyak cara untuk bisa membangun Maluku Utara walaupun tidak kembali ke Maluku Utara. Fakta yang ada di Maluku Utara adalah sekarang belum banyak lapangan pekerjaan. Itu fakta. Bahwa kita adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, tetapi itu sangat inklusif hanya di kawasan industri, dalam hal ini dalam mining. Oleh karena itu menjadi prioritas kami sebagai Gubernur Maluku Utara untuk melakukan pengembangan selain di petani dan nelayan, yaitu di pariwisata. Karena pariwisata itu bisa menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Kita punya potensi pariwisata yang begitu banyak, dari laut, dari alam, dari gunung, dari budaya, dari makanan, sejarah. Secara letak geografis kita itu dekat dengan Asia Pasifik. Yang kita butuhkan hanya infrastruktur serta itu tadi softwarenya, yang apa yang bisa kita dijual harus di packaging untuk standar internasional. Itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, itu membutuh waktu. Untuk itu yang saya lakukan di tahap tahun pertama ini adalah belajar dari yang terbaik. Bagaimana membuat master plan, blueprint untuk membuat fondasi dan infrastruktur sehingga mungkin hasilnya baru bisa dilihat di 2027.
Kita mulai dengan membangun international airport, kemudian mengkurasi semua potensi yang kita miliki, dari kuliner, dari tarian, dari talent yang udah siap jadi kita kerjasamakan untuk mereka beneran jadi, mulai dari go nasional, packaging, everything is about packaging. Kita harus punya infrastruktur yang baik, punya produk yang baik, baru kita bisa marketing. Marketing itu gampang. Masalahnya infrastruktur dan produk yang baik itu butuh waktu. Mudah-mudahan jika semua berjalan dengan baik, sudah ada lapangan pekerjaan, sudah ada market untuk anak-anak Maluku Utara pulang dan bekerja dan mengembangkan Maluku Utara. Welcome, tapi sebelum itu tidak perlu harus pulang di Maluku Utara untuk membangun Maluku Utara. Mungkin dalam masa transisi ini cari network di luar, kembangkan diri di luar, sehingga waktunya ketika Maluku Utara untuk sudah siap memanggil pulang, kalian sudah pulang dengan kompetensi terbaik kalian untuk membangun Maluku Utara lebih besar lagi. Terima kasih, luar biasa. Pertanyaannya Prof. Tadi Prof, sebenarnya kalau ditanya saya tidak tahu. Makanya saya datang di sini minta tolong Mas Eko bagaimana memetakannya. Tetapi yang bisa saya bantu adalah memastikan bahwa semua intellectual property itu akan dihakikan, akan didaftarkan, akan punya legal standing secara optimal, sehingga semua royalti, semua kepemilikannya, semua nilai ekonominya itu diberikan kepada pemiliknya. Kalau dari situ saya paham. Kalau memetakan, biarlah ahlinya, semua punya kelebihan masing-masing. Terima kasih, Prof. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Sherly. Baik, terima kasih banyak Bu Sherly, Mas Eko atas waktunya. Sekarang sebelum kita menutup acara, Mas Eko sebagai Direktur Pasca Sarjana akan memberikan sertifikat dan kenang-kenangan untuk Ibu Sherly. Terima kasih Isi atas sudah mengundang saya, waktunya, Mas Eko, Mbak Astrid dan lainnya. Terima kasih. Ya. Oke, baik, silahkan Mas Eko akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Sherly yang telah menjadi pembicara dalam kuliah umum Pasca ISI Surakarta pada sore hari ini. Ya kan, silahkan. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Bu Sherly. Ada satu lagi kenang-kenangan Vandel dari Pasca Sarjana untuk Bu Sherly, silahkan. Oke, baik, boleh tepuk tangan semuanya. Wah, kita sangat ini ya, inspiratif, inspiring, terus penuh banyak insight. Yang ingin saya sampaikan, saya dengan Bu Sherly ini kenapa hadir ke sini. Bu Sherly saya yang ngundang dan saya ngajak. Nanti sambil kita buka, Bu Sherly kasih speech dikit lah, karena ini fans-fans Bu Sherly banyak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan rumah Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Bu Rini Widiantini, beserta seluruh jajaran dan seluruh mitra kerja Komisi 2 DPR RI yang hadir, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, cukup lengkap tokoh-tokoh dari lembaga negara yang hadir Bu Gubernur hari ini. Gubernur Maluku Utara, sahabat saya Ibu Sherly Chowanda. Bu Sherly Chowanda ini sejak kami melaksanakan silaturahmi regional KAHMI se-Papua, Maluku Utara, sudah kami baiat menjadi keluarga KAHMI. Kalau KAHMI itu kepanjangannya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau Bu Sherly, kawan alumni HMI. Adinda Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga merupakan alumni HMI. Adinda Emil ini sahabat saya hampir 20 tahun. Saya waktu itu masih jadi dosen PNS, Mas Emil masih jadi konsultan. Cari duitnya sama-sama Bu. Kami tersesat di jalan yang benar, di jalan politik ngikut Bu Khofifah.
Pertama saya mengucapkan permohonan maaf karena pesawat saya hampir 1 jam berputar-putar di udara, dan karena kehendak Allah dan syafaat Rasulullah saya bisa landing dan kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini walaupun waktunya sudah sangat mepet. Yang kedua, saya berterima kasih banyak kepada Bu Khofifah, Mas Emil dan seluruh jajaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Pak Sekda, abang saya, yang telah memfasilitasi silaturahmi ini. Saya menggelar Safari Ramadan ini, Bu, dengan niat untuk mengguyupkan yang pertama seluruh mitra kerja Komisi 2 DPR RI dengan unsur pemerintah daerah. Di dalam periode kami 2024-2029, Komisi 2 DPR RI ingin menjadi bridging atau jembatan antara kepentingan daerah dan kepentingan pusat. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri, kami DPR RI akan mengundang seluruh kepala daerah se-Indonesia, gubernur, bupati, wali kota. Kami akan bikin beberapa term. Tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Beliau berkenan untuk memimpin pertemuan itu. Karena saya bilang kalau saya yang mengundang, saya hanya mengundang dan menginventarisir masalah. Solusinya saya nggak punya. Tapi kalau Pak Dasko yang memimpin, mudah-mudahan solusi bagi seluruh persoalan daerah bisa kita selesaikan. Ini era baru DPR, dan saya kira DPR mudah-mudahan bisa menjadi jembatan bagi merajutnya NKRI dengan otonomi yang sudah kita sepakati di konstitusi. Yang kedua, Bu Khofifah, saya menitipkan dan berterima kasih sekaligus seluruh mitra kerja kami di Jawa Timur. Dan yang tidak kalah penting, seluruh keluarga besar HMI dan KAHMI. Saya adalah Presidium Majelis Nasional KAHMI, maka saya kemanapun ke seluruh daerah, saya tidak pernah melupakan HMI dan KAHMI. Karena saya punya sejarah, kalau Bu Sherly tahu sejarahnya. Saya nggak bisa begini kalau nggak ada HMI. Karena dulu almarhum abah saya, udah buka ya? Karena dulu almarhum abah saya, itu tukang becak, Bu. Nggak bisa kuliah. Diselamatkan oleh senior-senior HMI, tinggal di sekretariat HMI cabang Banjarmasin, dikasih makan gratis, dikasih tempat tinggal gratis, dibantu kuliahnya di IAIN Antasari Banjarmasin sampai selesai. Kalau nggak ada HMI, Rifki ini anak petani di kampung. Jadi kalau orang tanya, kenapa kok Rifki sayang sekali dengan HMI dan KAHMI? Saya lebih dari sekedar ideologis, ini utang budi sampai mati yang saya nggak bisa balas. Gitu. Terakhir, yang ingin saya sampaikan, saya dengan Bu Sherly ini kenapa hadir ke sini. Bu Sherly saya yang ngundang dan saya ngajak. Nanti sambil kita buka, Bu Sherly kasih speech dikit lah, karena ini fans Bu Sherly banyak di sini. Suatu hari saya ketemu dengan Bu Sherly cerita pengalamannya setelah retreat di Magelang. Saya tanya, apa yang menarik dari retreat di Magelang? Beliau bilang bukan soal materi dari para menteri, ini mohon maaf Bu Rini, karena nggak sempat dialog, katanya terlalu padat acaranya. Yang menarik, Bu Sherly itu tinggal satu barak dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Karena gubernur perempuan di Indonesia cuma 2 orang. Jadi kita sudah menghadirkan 100% gubernur perempuan di Indonesia. Bu Sherly dengan Bu Khofifah kita tahu beda keyakinan, tapi Bu Sherly mengagumi Bu Khofifah karena katanya sebelum subuh sudah bangun, rajin membaca Al-Quran, mengaji, berzikir. Dan Bu Khofifah menunjukkan bagaimana kerendahan hati seorang hamba Allah kepada Tuhannya. Tapi setelah itu yang Bu Sherly juga cerita kepada saya, beliau juga mampu mengkoordinasikan pekerjaannya dengan baik. Dia telepon sana sini kanan kiri, dia selesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Dia bilang, saya retreat belajarnya dari Bu Khofifah katanya gitu. Karena itu jauh-jauh hari saya bilang sama Bu Sherly, Bu, saya tanggal 6 awalnya ingin ke Jawa Timur buka puasa bersama, kemudian kita ganti menjadi hari ini, kalau berkenan Ibu ikut. Beliau bilang saya ikut. Ternyata dia pergi duluan tadi pagi gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Sherly. Saya juga pengagum Bu Khofifah. Saya masih jadi aktivis mahasiswa, Bu Khofifah sudah menjadi wakil ketua DPR, menjadi menteri. Waktu itu saya cek di koran, siapa ini wakil ketua DPR kok masih muda sekali. Karena waktu itu yang kita lihat kan siaran TVRI, RCTI dan SCTV. Dan Bu Khofifah waktu itu menjadi ikon bagi kepemimpinan muda nasional.
Bu, kalau ada bacaan khusus nanti tolong disalinkan kepada kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan persaudaraan dan kebersamaan kita bisa terus kita rajut untuk kebaikan bangsa dan negara tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentu dalam kesempatan ini juga akan kita simak dan ikuti sambutan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang terhormat Ibu Rini Widianti DSA MPM. Kami silakan. Baik, namun sebelum itu kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat melaksanakan buka. This is a drama. I'm the drama.